Oke, jadi kemarin kita sudah membuat animasi seperti ini. Nah, hari ini nanti animasi logo yang kita buat akan kita padukan dengan file video yang baru saja kita rekam, yaitu dengan menggunakan green screen ini tadi. Nah, karena video kita ini posisinya adalah landscape dan mau kita gabungkan dengan logo, maka cara paling aman untuk memudahkan pekerjaan kita itu adalah kita harus membuat sekuen baru atau membuat timeline baru. Nah, timeline baru di sini fungsinya adalah sebagai tempat editing video kita, khususnya video hasil perekaman yang kita lakukan. Baru nanti tahap berikutnya, logo yang animasi logo yang kita buat nanti kita masukkan ke sekuen baru yang kita buat untuk video ini tadi. Nah, caranya bagaimana untuk membuat sekuen? Yaitu dengan cara file, new, sekuen. Kita pilih ukurannya yang sama. Bisa pilih ini, FPS-nya 30 atau di sini asal usulnya dari 29,97. Kemudian pastikan ini ukuran Full HD ya. Kalau sudah kita oke. Nah, pada waktu kita oke, itu tampilannya adalah tetap landscape karena standar Adobe Premiere pada waktu membuat halaman baru itu landscape. Sehingga untuk menjadikan agar tampilan monitor yang sebagai editingnya ini menjadi potret, maka kamu bisa masuk ke sini, sekuen setting. Baru berikutnya kamu mengatur di sini, custom. Jadi time base-nya tetap di sini 2997. Baru frame size-nya ini yang kita balik posisinya. Asal usulnya ini saya copy dulu. Asal usulnya ini lebarnya 1920 sehingga harus kita rubah menjadi 1080 kali berapa? Tinggal kita kontrol V. Maka nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya tinggal kita masukkan file videonya ini ke halaman ini. Apa yang kita pilih? Kita pilih yang keep axis setting. Supaya apa? Supaya settingannya sesuai dengan settingan halaman yang kita buat tadi. Karena ada kemungkinan FPS dari video kita itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, supaya tetap dipertahankan settingan yang kita buat, berarti yang kita pilih adalah keep existing setting. Posisinya seperti ini. Nah, tahap berikutnya adalah memutar halamannya. Memutar videonya. Berarti kita masuk ke apa kemarin? Sini, efek kontrol. Nah, mutarnya berarti menggunakan pengaturan apa? Rotate. Berapa derajat ini mutarnya? 90. Nah, berarti ditambah minus ya. Oke. Sehingga video yang kita buat itu kalau sudah, berikutnya kita menggunakan efek apa kemarin? Diketik dulu key ya. Nah, terus pilih apa? Ultra key. Nah, pilih ultra key. Nah, kita harus mencari background dulu misalnya. Misalnya cari background biji kopi.
Misalnya ini, aku motif ya. Itu jual beli ya. Betul, saya start. Nah, ini aja. Nah, mungkin di YouTube ada animasi yang biji kopi itu ya bisa kamu gunakan, Pak. Oh, lo kan mau teh, mari-mari. Nah, nyimpennya di mana? Nyimpannya di D sama kegiatan praktek videografi kopi. Sip. Nah, sekarang saya masukkan file, import, saya putar lagi minus 90. Loh, kecil. Berarti yang untuk membesarkan skillnya. Nah, usahakan nggak usah membesarkan ya. Berarti cari gambar yang ukurannya besar biar. Nah, sekarang ini saya transparankan ke ultra key-nya tadi. Tinggal saya aktifkan. Belum. Bukan ini. Si. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena warna kuning itu kan terdiri dari ada unsur hijaunya juga kan. Nah, ini bisa diatur ini highlightnya. Nah, ini kesalahan kita menggunakan warna ininya tadi. Ya, nah, sehingga nggak bisa nutup. Nah, sehingga menjadi transparan seperti ini harusnya. Nah, ini kesalahan memilih objek tadi. Output diatur highlight shadow-nya juga. Nah, kemudian nanti dipadukan dengan
Opacity. Opacity di sini fungsinya sama seperti masking kalau di Adobe Photoshop. Sehingga kita bisa mengatur ukuran area yang kita tampilkan di mana. Karena tadi kan objek pada waktu kita merekam video itu kan ada kelihatan warna hitam. Nah, bisa kita ambil saja yang kita butuhkan. Jadi warna hitam yang ada di pedestalnya ini tadi atau pemutar bahannya tadi kita cut sehingga jadinya seperti ini. Kalau ingin menambahkan atau membentuk seperti ini. Ini menggunakan pen tool tadi. Ini bisa diatur posisinya. Makanya pada waktu melakukan pengambilan gambar itu gambar harus stabil, kamera harus stabil sehingga posisinya ini untuk memilih objeknya. Seperti itu. Nah, kemudian dari video yang kita buat ini tadi bisa kita animasikan. Misalnya awalnya ini dari ukuran tampilan kecil. Bentar ini saya atur nih. Jadi saya atur supaya background yang ada di belakangnya itu tidak terlalu banyak ikut-ikutan ya. Jadi ini saya masking hanya di area ini saja. Sepakatannya kalau waktunya pembelajaran kan nggak boleh pegang HP sih, Rek. Kok podo pegang HP ya. Berikutnya ini saya kecilkan. Scale buat atau ini dulu ukuran normalnya, posisi durasinya sekian, baru ukuran kecilnya. Kemudian bisa membesar dulu seperti yang saya sampaikan tadi, animasi itu tidak langsung ukuran normal tapi membesar baru normal. Ini berarti terlalu pelan, berarti durasinya ini diatur. Kurang cepat. Mungkin ada berputarnya. Nah, berputarnya juga sama. Kondisi normalnya di sini, rotate, baru yang perlu diputar itu bagian awalnya. Saya geser ke kiri, sehingga nanti putarnya ke kanan sepertinya. Seperti itu.
Nah, ini kenapa kok seperti itu? Karena ini bagiannya tidak tertransparan dengan sempurna. Kenapa? Karena pada waktu kita mengambil gambar tadi, backgroundnya mengkilap, ya kan? Kemudian bayangannya masih terlihat karena faktor penggunaan lampu yang tidak merata. Nah, itu harus harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau terjadi hal-hal seperti itu, akibatnya adalah hasil transparansinya itu tidak sempurna. Nah, jadi nanti pastikan video yang kamu buat, bahan videonya itu benar-benar siap untuk ditransparankan. Nah, yang nah, ini saya hapus ini. Nah, untuk menghapus kalau misalnya terlanjur memasukkan video kemudian ada soundnya di sini, ini tinggal kita ALT atau bisa juga diklik kanan, pilih apa? Unlink. Nah, delete. Karena kalau tidak di unlink maka aktif kedua-duanya. Ini membesarnya kurang kelihatan ini. Nah, nah, seperti saya kemarin, kira-kira nih fotokopi gambar kopi ini diputer ini cocok ambat nggak? Kira-kira utah apa enggak? Masuk akal apa enggak? Nah, itu jadi pertimbangan ya. Ini sebagai contoh saja. Contoh yang salah. Nah, nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Baru kemudian misalnya logo yang kita buat sebelumnya kita masukkan. Nah, di sini cara menganimasikan logo yang sudah jadi tadi. Oh, ini ada di dalamnya ini. Ngimportnya tadi harusnya di luarnya. Nah, jadi ini. Jadi kamu silakan mencari mencari ini, mencari kumpulan dari animasi logonya atau mencari sekuen dari logonya. Ini. Nah, sekuen dari logo ini langsung kita tarik ke sekuen baru yang kita buat tadi. Saya klik, saya tarik ke sini. Nah, muncul dia. Sehingga logo yang kita buat akan kelihatan. Nah, kita ke sekuen dulu. Karena logo yang saya buat ini ada backgroundnya, maka backgroundnya ini bisa saya nonaktifkan. Sehingga kalau saya masukkan ke sequence ini, backgroundnya jadi transparan seperti ini. Nah, ini habis ada animasi, kemudian tidak lama kemudian muncul logo barunya. Baru ini saya atur durasinya, baru logonya ini biar hilang secara perlahan. Kemarin menggunakan efek apa? Video transisi, yaitu menggunakan cross dissolve. Nah, jadi videonya nanti menghilang yang animasinya baru. Nah, baru berikutnya video kopinya yang menghilang. Urutan.
Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk mentransparankan warna hijau.